Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara membahas uang kuliah tunggal. Nadiem menyatakan membatalkan semua kenaikan uang kuliah tunggal UKT Perguruan Tinggi Negeri tahun ini. Hal ini diputuskan usai pembahasan dengan para rektor serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan-peningkatan UKT yang terjadi di PTN-PTN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Ya, jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya. Mahalnya uang kuliah tunggal dirasakan Dinda Safina, mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah. Dinda masuk dalam kategori 3 dan mendapat UKT 5,5 juta rupiah. Dalam aturan lama, UKT-nya mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Namun angka 5,5 juta rupiah menurut Dinda masih terlalu mahal karena orang tuanya hanya pedagang yang penghasilannya hanya 1 juta rupiah per bulan. Untuk saya sendiri sih masih keberatan ya Pak, ya karena masih kurang balance dengan penghasilan dari orang tua gitu. Orang tua yang tahu profesinya apa? Pedagang. Pedagang. Iya Pak. Bapak saya di Nusa Tenggara Barat. Kenaikan uang kuliah tunggal yang menuai protes mahasiswa juga sempat memunculkan pertanyaan kemana anggaran pendidikan digunakan selama ini. Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau 98,9 triliun rupiah. Kemendikbudristek berdalih alokasi ini diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Kemendikbudristek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran karena sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan. Pemerintah menetapkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Merujuk pada APBN tahun 2024, anggaran pendidikan Indonesia sebesar 665,2 triliun rupiah. Namun dari 665 triliun anggaran pendidikan, porsi terbesar senilai 346,5 triliun rupiah justru digunakan untuk transfer ke daerah. Dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non-fisik. Pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal tahun ini masih akan dievaluasi. Pemerintah harus bijak menentukan langkah selanjutnya agar tak menutup kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Mendikbudristek menyatakan kenaikan UKT tahun ini dibatalkan dan akan dievaluasi tahun depan. Apa yang akan jadi poin yang harus dievaluasi Kemendikbudristek? Kita akan bahas bersama Donald Celantu, dosen ITB. Pak Donald, selamat malam. Malam, Mbak Livi. Jadi kenaikan UKT ini dibatalkan Pak Mendikbudristek, Pak Nadiem. Respon Anda? Ya, ini good news ya. Tapi ini kan solusi jangka pendek. Kita kan perlu cari solusi-solusi yang kemudian bisa membahas secara menyeluruh ya. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Nah, ini yang belum kita lihat ya. Ya, artinya gini, kalau solusi jangka pendeknya ditunda 1 tahun, ini artinya kan akan berlaku tahun depan ya. Katanya kan Pak Menteri masih akan mengevaluasi dari kenaikan UKT ini. Jadi menurut Anda solusi jangka panjangnya apa selain kenaikan UKT memang yang tertunda? Ya, jadi sebenarnya bukan solusi jangka panjang ya, tapi dalam artian kita harus segera mencari solusinya. Dan ini sebenarnya kan baru keluar sekarang sebenarnya kan. Nah, kita harus evaluasi bahwa kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya kan saya mungkin punya 3 usulan sebagai solusi yang mungkin kita bisa elaborasi. Karena kita berharap bahwa Indonesia ini kan akan menjadi generasi emas, ya kan? Tapi di satu sisi hanya 30% yang lulusan SMA yang bisa kuliah. Hanya 6% rakyat kita yang bisa menikmati jenjang kuliah.
Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yang pertama itu sebenarnya teknologi ya. Di penjelasan Pak Menteri dijelaskan teknologi itu sebagai komponen cost. Padahal di satu sisi yang lain teknologi ini bisa jadi solusi, yaitu dengan online university, Mbak. Oke. Ya, dengan online university ini kita bisa tekan cost-nya itu bisa di atas 50%, bahkan di beberapa kampus gitu ya. Kita bisa hitung bisa di atas 70 sampai 80%. Nah, ini yang bisa menekan biaya UKT itu sampai ke level yang paling rendah. Dan itu kita nggak perlu capex, kita nggak perlu investasi besar. Karena apa? Karena infrastrukturnya itu sudah ada di yang namanya universitas terbuka. Jadi kita nggak perlu dana besar untuk melakukan ini. Dengan online university, kerjasama dengan UT, ya kita bisa meningkatkan kapasitas perguruan tinggi kita. Itu mungkin bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Dan student mahasiswa ini nggak perlu harus datang ke Jawa, nggak perlu harus datang ke Bandung, Jakarta, Yogyakarta, ya kan? Artinya biaya orang tua itu akan sangat kecil karena dia tidak perlu menghidupi 2 dapur, ya kan? Sponsor-sponsornya juga, ya industri yang memberikan beasiswa ini akan sangat senang karena beasiswanya dengan budget yang sama itu bisa jadi disebarkan ke 2 atau 3 kali atau 4 kali lipat buat mahasiswa untuk kuliah, gitu ya. Solusi selanjutnya apa selain online university? Ya, satu itu. Nanti yang kedua saya akan jelaskan yaitu yang ini harus terkait dengan manajemen modern di perguruan tinggi negeri khususnya ya. Khususnya penekanannya adalah di diversifikasi pendapatan dan diversifikasi produk. Kita harus bisa PTNBH khususnya ya, 4 perguruan tinggi negeri yang besar ini harus bisa mulai jadi percontohan dengan mengutilize PTNBH. Kita harus bisa mendiversifikasi pendapatan. Jangan sampai kayak sekarang misalnya kita menunda atau membatalkan kenaikan UKT. Tapi kan ada permasalahan bahwa biaya operasional itu mungkin belum tercover. Oke. Pak Donald, ini pertanyaan terakhir karena durasi kita sangat terbatas. Artinya gini, kenaikan UKT itu satu keniscayaan yang pasti akan terjadi. Menurut Anda itu harus terjadi? Tidak harus terjadi. Makanya ini yang kemudian harus dilakukan dengan diversifikasi pendapatan, diversifikasi produk, ya kan? Satu tadi yang dengan online university. Kita misalnya lihat ya kayak Garuda. Garuda itu punya emang target marketnya Garuda. Yang kemudian di dalamnya itu ada harga, ada beberapa lapis. Tapi dia juga punya Citylink. Ini yang kemudian kita bisa asosiasikan nanti dengan online university. Baik, artinya sebetulnya UKT naik itu bukan harga mati. Kita masih punya banyak solusi yang bisa diterapkan untuk menyelamatkan. Betul. Baik. Betul. Oke, terima kasih. Harus ada komitmen politik, Mbak. Jadi kan masalah anggaran, masalah ini harus ada komitmen politik. Dan pendidikan itu tidak punya kelompok yang berjuang untuk itu. Oke. Beda kalau kita misalnya bicara soal mobil listrik, ya itu ada subsidi. Kita bicara soal perumahan, itu ada subsidi. Itu karena ada kelompok besar yang berjuang. Nah, kita harus cari yang berjuang. Apakah nanti Muhammadiyah atau NU, media juga harus bisa mengawal ini, sehingga kemudian solusi-solusi yang kita tawarkan ini, itu bisa dikawal. Agar kemudian tahun depan, jangan sampai berita ini terjadi lagi, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Donald Celantu, dosen ITB sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Artinya sebetulnya masih banyak solusi yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan uang UKT begitu. Terima kasih.